Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Anissa. Kali ini saya akan menceritakan tentang permen jahe dan smartphone yang tidak selalu bisa diandalkan. Nah, dalam cerita ini siapa yang menjadi pembahasannya ialah Ismi Tamara. Kemana ia ingin pergi? Ia akan pergi ke Thailand dan Laos. Apa yang dialaminya? Baiklah, di sini saya akan menceritakan apa yang akan dialami oleh Ismi Tamara. Seorang mahasiswi bernama Ismi Tamara yang berasal dari salah satu universitas di Depok, Fakultas Ekonomi. Ia akan pergi ke Thailand dan Laos untuk melakukan salah satu tugas kuliahnya. Ismi yang melakukan rutinitas di kampus tidak percaya bahwa nanti malam ia sudah berada di negara lain untuk melaksanakan tugas kuliah ujian tengah semester, yaitu mengunjungi salah satu negara. Suatu hari, ia bersama Agus, teman sekelasnya, mengurus paspor perjalanan mereka. Ia memilih ke Laos karena melihat promo saat mencari tiket perjalanannya. Awalnya, Ismi itu ingin pergi ke Korea Utara dan Antartika, tapi ia membatasi pilihannya dan memilih Laos sebagai tujuannya karena AirAsia menawarkan tiket murah, salah satu rutenya Malaysia-Laos. Alasannya memilih Laos, tidak ada unsur personal lainnya, hanya kebetulan. Namun yang terjadi, promo tiket AirAsia itu sudah berlalu, maka muncullah rencana lainnya, yaitu melewati Bangkok. Ia rencana perjalanan yang sudah Ismi rencanakan dengan rute sebelumnya terbuang sia-sia. Karena hal itu, ia tidak berpikir panjang, ia tetap nekat dan meyakinkan diri untuk berangkat ke Laos, Bangkok, via Bangkok, Thailand, tanpa rencana perjalanan, tanpa kontak seorang pun di sana, tanpa booking penginapan apapun. Pelajaran yang ia ambil dari perjalanan tanpa rencana perjalanan ini adalah bagaimana mengambil keputusan dengan metode Blink. Perjalanan pertama Ismi ialah menaiki pesawat dilepas oleh teman yang menemaninya ke bandara. Nah, cukup lama ia menunggu, tak ada juga pengumuman boarding. Beberapa saat kemudian Ismi melihat barisan seorang orang mengantri. Nah, jadi Ismi itu pun ikut barisan tersebut. Pas ia lihat tak ada satupun orang tersebut yang memegang tiket yang sama persis dengannya. Lalu ia menyadari bahwa antrian pendek sebelah kirinya itu adalah antrian yang sebenarnya harus dia antrikan. Ismi terlambat, tapi untungnya pesawat tersebut belum terbang. 3,5 jam insiden tersebut, Ismi mendarat di Suvarna Bumi, yaitu bandara internasional di Bangkok, Thailand. Tujuan pertamanya ialah toilet dan musola. Menurut informasi dari internet, Thailand sudah menyediakan ibadah untuk muslim di bandara. Seorang petugas mencegat dan memeriksa Ismi yang menjelaskan tujuannya berulang-ulang. Ia bertanya kepada ibu-ibu dan mengikuti saran dari ibu tersebut. Lalu, ia melihat laki-laki paruh baya dan Ismi pun bertanya, tetapi ekspresinya bingung dan tidak memahami pertanyaan Ismi. Lalu, lelaki paruh baya tersebut merujuk pada gerai Thai Airways yang ada di samping kiri eskalator. Ismi pun langsung bergumam dalam hati bahwasannya si bapak juga tidak tahu di mana letaknya. Setelah itu ia menatap sekeliling dan melihat seorang perempuan muda. Ia bertanya, alhasil ia menemukan musolanya. Tujuan ia selanjutnya adalah melanjutkan perjalanan ke perbatasan Thailand dan Laos. Namun Ismi kebingungan mencari pintu exit. Ismi pun langsung mengikuti kemana orang lain itu pergi dengan anggapannya mereka akan pergi ke arah pintu exit tersebut. Setelah cukup jauh, akhirnya Ismi menemukan papan penanda imigrasi dan ia menyodorkan paspor beserta formnya ke imigrasinya. Ketika petugas sedang memeriksa, ternyata form tersebut belum terisi dengan lengkap. Lalu petugas menyuruh Ismi untuk melengkapinya dahulu. Ismi pergi keluar untuk mencari penjual SIM card lokal. Setelah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari cara agar bisa ke Udon Thai. Ia melihat papan bertuliskan Udon Backpacker 200 Baht Hotel. Akhirnya Ismi memutuskan untuk menaiki bus. Kemudian supir menyalakan film komedi. Dan kondisi ini Ismi sudah di dalam bus. Ternyata komedi di Thailand itu tidak jauh berbeda dengan komedi di Indonesia. Nah, tidak terasa sudah 3 kali film diulang dan Ismi harus melewati 2 kota lagi. Sesekali pedagang asongan masuk menjajahkan produknya yang dijualnya. Akhirnya Ismi sampai di Udon Thani. Nah, kemudian ia bertanya kepada bapak-bapak dan bapak itu membawa Ismi ke papan peta dan bercerita panjang sambil menunjukkan satu persatu objek dalam peta. Setelah itu ia memutuskan berpaling dari bapak itu dan kembali bertanya ke Google. Akhirnya ia menemukan tempat penginapannya. Ketika ia ingin memesan dan lagi berbicara dengan ibu berambut pendek, tiba-tiba seorang lelaki parubaya mengambil alih obrolannya. Nah, ia bertanya kepada Ismi, apakah Ismi membutuhkan air hangat untuk mandi? Ismi menanyakan harga dan menawarkan apakah mereka mempunyai kamar yang murah. Lalu lelaki ini menjawab, tidak, ini sudah murah di Udon. Setelah itu, laki-laki itu menunjukkan Ismi kamar kosong di lantai 2 dan 3. Ismi memilih lantai 2 karena agar lebih mudah diakses. Setelah itu, Ismi pergi ke pasar malam di Udon Thani
kami dan ia melihat banyak pakaian, makanan, dan menjual alat-alat ibadah umat Buddha. Ia melihat sekitaran pasar tersebut. Ketika ia ingin pergi ke hotel, ia melihat bapak-bapak bertubuh besar di depan lobi yang menatap dia dan memberikan salam, dan Ismi pun menjawab. Ismi pun terkejut karena komunikasi terasa sulit karena tidak semua orang bisa lancar dengan berbahasa Inggris. Ia ingin mengunjungi taman anggrek Udon Sunshine. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjelaskan rute yang ingin dia tuju kepada super truk tersebut. Setelah berbelanja, Ismi bergegas ke tujuan utama, tempat terbaik jika ingin menukarkan uang Kip Laos. Transaksi berjalan lancar. Nama tempat ini bernama Porn Tim, yang mungkin nama itu diambil dari pemiliknya. Thailand dan Laos dihubungkan oleh Thai-Lao Friendship Bridge. Jembatan ini memungkinkan menyeberang dengan mobil, bus, kereta, bahkan jalan kaki. Pemerintah menyediakan bus khusus untuk menyeberangi jembatan itu. Separuh pagar di jembatan itu dihiasi bendera Thailand dan Laos. Di Vientiane sudah terbiasa dengan 2 atau 3 mata uang. Sampailah ia di pinggir depan, kemudian menyewa kamar untuk 2 hari. Berbeda dengan Indonesia dan Thailand, jalan di Laos menggunakan sisi kanan. Ismi harus berhati-hati saat ingin menyeberang karena jarang ia temui lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Penanda arah ditulis dalam bahasa Laos dan Prancis. Sorenya Ismi mencicipi nasi karena sudah 4 hari ia malas dan terisu oleh makanan yang tidak halal. Ia mendapatkan restoran yang halal dan ia dilayani oleh seorang wanita. Setelah makan, ia mengajak wanita tersebut bercengkrama. Ternyata wanita tersebut memiliki 2 nama. Yang satunya untuk di lingkungan Muslim dan yang satunya lagi untuk di lingkungan Laos secara umum. Nah, ternyata ayah wanita tersebut adalah pendatang dari Bangladesh, sedangkan ibunya asli orang Laos. Satu hal yang unik dari Laos ini adalah mereka mempunyai transportasi kereta. Satu-satunya stasiun yang di perbatasan dengan Thailand. Nah, matahari redup dan kehidupan dimulai. Ia melihat di ujung taman terdapat sebuah patung berseragam militer dan membawa pedang. Banyak pengunjung yang berfoto dan berdoa di patung tersebut. Nah, sebelum pulang, Ismi pun duduk sebentar untuk mengamati satu-satunya pengamen yang dia temui di Laos. Permainan biolanya kurang bisa dinikmati karena di tengah kerumunan berbagai suara yang bercampur. Hari kedua di Vientiane, Ismi mengunjungi museum setelah mengunjungi Wat di salah satu kuil paling cantik di Laos. Lalu ia pergi ke stupa yang berwarna emas yang dilengkapi lahan parkir yang cukup luas adalah simbol dari negara Laos, dan dari kejauhan dari warna emasnya itu terlihat sangat megah. Tiba-tiba datanglah kakek bertopi putih yang mengerti bahasa Inggris akhirnya. Nah, di sini Ismi akan balik lagi ke Indonesia dengan jalan kaki. Alhamdulillah, Ismi ini dibantu oleh kakek bertopi putih dan pergi ke Bandara Suvarnabhumi. Dan sebentar lagi Ismi akan pulang ke Indonesia. Perjalanan melelahkan pun berakhir. Ia menaiki damri menuju ke pasar minggu lalu. Ia bercakap-cakap dengan seorang ibu-ibu di depannya. Ia menumpangi pesawat yang sama dan sekarang mereka menumpangi damri yang sama. Seperti itulah perjalanan si Ismi, perjalanan terbaik yang ada pada Ismi. Pendapat saya pada cerita Ismi ini, saya sangat kagum dengan dia yang tidak mengenang lelah dan tidak menyerah untuk mencari jalan dan tetap berusaha untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, apakah saya bersedia melakukan perjalanan yang sama dengan Ismi tersebut sebelum saya tamat kuliah nanti? Insya Allah, karena di sini saya apabila ada dosen yang menyuruh dan ada izin dan ada kendaraan dan transportasi dan keuangan saya, insya Allah saya akan mengikuti apa yang dikatakan, apa yang ingin saya tuju dan negara apa yang ingin saya wujudkan. Yang pertama, saya ingin ke Saudi Arabia, yang paling utamanya yaitu kota Mekah, tempat Masjidil Haram. Karena di sana saya ingin melakukan haji dan umrah bersama orang tua saya, ingin membahagiakan mereka karena mereka belum pernah ke sana. Itu cita-cita awal saya, kepengen membawa mereka ke Mekah dan melihat keindahan Mekah dan melakukan ibadah dengan khusyuk. Setelah itu tercapai, saya ingin membawa mereka lagi ke tempat yang indah, seperti pulau-pulau yang indah, dan keliling semua Indonesia di pulau-pulau manapun. Karena itu adalah cita-cita saya dari dulu sampai sekarang, yang masih saya impikan. Terima kasih.